KPU terus mendata jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas sebagai petugas penyelenggara pemilu 2024. Dan berdasarkan aturan yang ditetapkan, anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas berhak menerima dana santunan, yaitu sebesar 46 juta rupiah di luar honor sebagai petugas penyelenggara pemilu. Dan kalau kita bicara tentang badan ad hoc yang wafat, khususnya KPPS ya, itu kita harus bedakan. Yang pertama pra pemungutan, sebelum pemungutan, terus yang kedua hari H, hari pemungutan suara, yang ketiga pasca pemungutan suara. Nah nanti datanya itu akan dirilis oleh KPU. Memungkinkan untuk perubahan undang-undang. Kami sudah merancang 2 panel penghitungan suara di TPS. Ada panel A untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu DPD, ada panel B untuk pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan ini bergerak melaksanakan penghitungannya secara simultan. Petugas yang wafat gitu kan nanti ada santunan Santunan akan disiapkan. Ya, masih dari tanah Papua, sebanyak hampir 1.300 TPS di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan. Dan persoalan distribusi ini pemirsa ini membuat pencoblosan tertunda di sejumlah daerah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh 1.297 TPS belum melaksanakan pencoblosan berasal dari 3 provinsi, yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS yang tersebar di Kabupaten Kerom 1 TPS, Kabupaten Mambremo Raya 16 TPS, Kabupaten Sarmi 8 TPS, dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS. Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya 697 TPS. Di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem ikat atau sistem noken. Kendala wilayah pegunungan menyulitkan distribusi. Ada sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemilu. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Ya, ini juga menjadi PR, saya rasa sih juga bagaimana hajatan 5 tahun sekali ini harus disosialisasikan. Bagaimana mencoblos yang benar, jangan sampai jadi tidak sah suara-suaranya. Karena memang kemarin aja pada saat tanggal 14 Februari itu, pemirsa dan juga Bayu, ada banyak juga yang masih nanya, ini yang dicoblos nomornya atau mukanya atau siapanya gitu kan. Jadi memang sosialisasi itu perlu, dan itu juga kayak tugas kita nih di media untuk menyuarakan itu lewat konten-konten kita. Ingatkan kita ya. Nah pemirsa, ini seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara tertangkap basah melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Ya, setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lain. Ibu. Seorang saksi TPS 2 di Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jendol Selatan, di Kabupaten Barat ini ada dugaan penggunaan pencoblosan surat-surat sisa yang itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi dan TPS tersebut. Kuat
dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat. Menemukan dugaan kecurangan, warga dan caleg di Medan, Sumatera Utara mengamuk di TPS Kelurahan Sei Agul. Dan warga menduga petugas KPPS hendak melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara partai. Luapan emosi warga tak terbendung mengamuk di TPS 17 Jalan Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Medan, Kamis dini hari. Warga bersama caleg marah terhadap petugas KPPS yang bertugas. Formulir C1 plano milik salah satu partai untuk caleg DPRD Medan dan caleg DPRD Sumatera Utara tidak tercantum. Ironisnya, meski tidak ada formulir C1 plano, petugas KPPS sudah menandatangani hasil penghitungan suara. Petugas KPPS juga menulis hasil dengan pensil bukan pulpen untuk partai dan caleg tertentu. Melihat dugaan kecurangan untuk mengalihkan suara partai dan menggelembungkan suara caleg tertentu, membuat warga dan caleg mengamuk melempar hasil penghitungan suara yang terkumpul di meja. Warga semakin kesal karena petugas Bawaslu Medan yang ada di lokasi hanya diam melihat dugaan kecurangan yang terjadi. Terlebih petugas KPPS di TPS mengaku formulir C1 plano untuk partai tersebut sejak siang hingga dini hari belum diberikan KPU Kota Medan. Setelah itu kan, makanya kalaupun salah, kau Bawaslu Puluhan personel polisi yang turun ke lokasi akhirnya berhasil menenangkan massa hingga dilakukan penghitungan ulang. Dari penghitungan ulang ditemukan selisih data yang membuat suara salah satu partai berkurang dan bertambahnya suara ke partai lain membuat warga kembali emosi. Ya. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, video seorang warga yang menunjukkan surat suara Pilpres sudah tercoblos viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang ibu bernama Mukhliso berteriak menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos pada gambar salah satu paslon di TPS 01 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu pagi. Dalam rekaman berdurasi 30 detik, Ketua KPPS TPS 01 sempat meminta agar surat suara yang sudah tercoblos diganti dengan surat suara Pilpres yang baru. Pasca kejadian, TPS tersebut sempat ramai didatangi warga. Suami Mukhliso, Muhammad Amin, yang ikut mencoblos bersama istrinya kaget sang istri histeris berteriak sambil menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos. Sesuai mekanisme, surat suara yang rusak bisa langsung diganti dengan meminta ke KPPS. Bukan masalah satu duanya, ya kan? Tapi ada indikasi kecurangan pencoblosan di awal. Saya nggak tahu siapa yang itu, saya nggak tahu. Dan saya nggak menuduh. Ya. Tapi ada fakta sih. Untuk kami nanti akan menindaklanjuti dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS, kemudian dari kita tadi meminta beberapa keterangan kepada petugas KPPS. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal akan menindaklanjuti dari hasil yang dilakukan pengawas TPS dan keterangan petugas KPPS untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan.